Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, NIM 22577, kelas SPKSC. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum dasar pelindung tanaman acara 3, yaitu tentang pengenalan penyakit tanaman. Nah, yang kita tahu tentang penyakit tanaman dapat diartikan gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh patogen dan non-patogen yang menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan dan bagian-bagian tertentu atau keseluruhan dari tanaman yang tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya normal dan dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan pada tanaman dan dapat menyebabkan kematian tanaman tersebut. Dan kali ini bahan-bahan yang kita gunakan yaitu bonggol pisang, daun cabai. Nah, yang pertama di sini kita akan memperkenalkan tentang bonggol pisang. Nah, di dalam bonggol pisang ini terdapat adanya bakteri, yaitu mikroorganisme bersel satu atau uniseluler, berkembang biak dengan cara pembelahan atau budding, hidup secara sprofitik atau parasitik, dan memperoleh makanan dari bahan organik yang mati atau masih hidup. Bakteri ada yang mempunyai organ untuk bergerak yang disebut flagella, dan ada pula yang tidak mempunyai flagella atau artricus. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan tentang bakteri Pseudomonas solanacearum, merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu pada berbagai jenis tanaman budidaya. Pseudomonas solanacearum berkembang biak pada lingkungan yang bersuhu 30-35 derajat Celcius dan berkelembapan tinggi. Patogen ini dapat menyebar melalui tanah dan dapat bertahan hidup pada tanah serta sisa-sisa tanaman dalam waktu yang lama. Inang Pseudomonas solanacearum menginfeksi inangnya melalui akar sejak dilakukan pindah tanam. Selain itu, bakteri juga menginfeksi tanaman melalui luka yang dapat pada tanaman yang disebabkan oleh nematoda atau siput dan serangga hama lainnya. Nah, ciri-ciri gejala yang dialami pada tanaman ini, serangan gejala awal yang ditunjukkan oleh serangan bakteri ini adalah layu pada daun tanaman. Serangan parahnya adalah seluruh bagian tanaman akan layu dengan cepat dan mengering dan warna tetap hijau. Gejala lainnya adalah daun menguning dan tiba-tiba tanaman mati. Nah, untuk pengenalian yang dilakukan tentang bakteri ini yaitu 1. Kegunaan pupuk kandang yang telah masak. Pupuk kandang yang belum masak dapat memacu perkembangan bakteri ini melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh proses fermentasi pupuk organik. 2. Gunakan benih tanaman yang tahan terhadap penyakit ini. 3. Pencelupan bibit sebelum tanam menggunakan PGPR. 4. Mencabut tanaman yang telah terserang penyakit layu bakteri. Nah, itu tadi tentang pengenalan bakteri pada bonggol pisang. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu tentang virus yang ada pada daun cabai. Virus adalah salah satu mikrobia obligate parasit, yaitu membutuhkan inang untuk hidup. Virus dapat menyebabkan penyakit pada tanaman dengan kisaran inang tertentu. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan tentang virus Gemini. Virus Gemini merupakan golongan virus tumbuhan yang unik karena morfologi yang berbeda dengan golongan virus tumbuhan lainnya. Virus Gemini ini ditularkan oleh serangga, faktor jenis kutu putih atau kutu kebul atau Bemisia tabaci. Jika tanaman terserang pada umur muda, biasanya tanaman menjadi kerdil dan tidak berbuah. Pengendalian bakteri ini dapat dilakukan dengan menggunakan benih yang berkualitas, lalu penggunaan persemaian yang benar, imunisasi tanaman muda, pengelolaan tanah, dan pemupukan berimbang. Penggunaan mulsa plastik, hitam perak, penanaman tanaman, penghadang, sanitasi dan penyebut tanaman yang sakit. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang virus Gemini yang ada pada tanaman daun cabai. Nah, selanjutnya yaitu tentang jamur.
Jamur adalah salah satu mikrobia yang dapat menyebabkan penyakit yang menyerang hampir semua bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, ranting, daun, bunga, hingga buahnya. Penyakit ini menyebabkan bagian tumbuhan yang terserang menjadi rusak, misalnya kering dan berkarat. Nah, ciri-ciri gejala yang disebabkan oleh jamur yaitu menyebabkan bagian tumbuhan yang terserang menjadi rusak, misalnya kering atau berkarat. Dan penyebab penyakit jamur ini yaitu layu verticillum atau penyakit layu verticillum disebabkan oleh jamur yang berasal dari tanah, busuk, embun tepung, dan jamur hitam bercak daun. Nah, cara penyebaran bakteri ini, cara penyebaran jamur ini pada tanaman dapat terjadi melalui perantara angin, air, dan serangga. Cara pengendalian yaitu semprotkan larutan fungisida antrakol ke tanaman yang terinfeksi jamur. Selanjutnya, perkembangbiakan jamur ini dapat berkembangbiak dengan cara aksesual dan seksual. Perkembangan secara aksesual dilakukan dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah besar. Nah, itulah tentang jamur yang bisa dapat saya jelaskan. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari yang kita tahu tentang penyakit pada tanaman yaitu tentang bakteri. Bakteri Pseudomonas solanacerium merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu dan berbagai jenis tanaman budidaya. Nah, untuk pada jamur, penyakit pada jamur yaitu layu verticillum. Penyakit layu verticillum ini disebabkan oleh jamur yang